Alright, dalam episode ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya cara membuat layout lebih mantap. Ya, artinya yang kita lakukan ini masih belum mantap sebenarnya, walaupun Anda pikir sudah mantap tapi sebenarnya belum. Oke. Bagaimana ketika misalnya kita mempunyai satu file lagi di sini yaitu namanya profile.blade.php. Ya kan, terus Anda pasti menebaknya, kita akan buat di sini satu root untuk profile. Ya kan? Kita buat ini profile. Terus di sini Anda harusnya sudah familiar akan membuat namanya profile. Dan kemudian di sini Anda masukkan CSS-nya, jangan lupa ya. Asset, kita buat di sini asset css app.css. Oke, kemudian di dalam sini kita akan masukkan profile. Seperti itu saja. Refresh di browser, yang kita dapatkan kira-kira seperti ini. Ups, tidak ada menunya. Mari kita tambah di sini. Oke, include navbar. Refresh, maka kita akan mendapatkan layoutnya. Which is itu sangat tidak kreatif juga sebenarnya jika Anda tidak tahu. Kenapa seperti itu? Bagaimana seandainya Anda mempunyai prefix di sini? Contohnya seperti ini. Saya ingin membuat prefix di sini yang ketika misalnya kita buat di sini nama aplikasi kita lah, contohnya Prasinta. Ya, kita ingin keseluruhan page kita itu ada tanda ininya, prefix Prasintanya gitu. Refresh di profile, di sini ada Prasinta. Kita pergi ke about, di sini tidak ada Prasinta. Maka harusnya kita pergi ke about page. Yang kita lakukan adalah membuat di sini Prasinta. Sekarang kita refresh lagi, maka ada. Namun kita pergi ke blog, tidak ada. Aduh, sulit sekali memang jika misalnya kita harus bekerja seperti itu terus-terusan. Maka oleh karena itu yang kita lakukan adalah memasukkan mereka semua ke dalam satu file. Kemudian file itu kita jadikan master atau bapak dari semua file kita, file itu. Seperti itu kira-kira. Mungkin ini akan sangat membuat bingung jika misalnya kita tidak langsung praktis ya. Coba Anda buat satu file di dalam layout ini dengan nama app.blade.php. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah copy semua apa yang dalam home.blade.php, kemudian kita paste di dalam app.blade.php. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke home.blade.php, kita ini hapus, terus ini buat extend. Nah, di sini kita bisa buat layout app. Jadi extend ini kira-kira Anda tahu kan, dia itu extend ada bergantung sama page app ini gitu. Jadi apa perubahan yang ada di sini maka akan efek ke dalam page yang bergantung sama dia. Kira-kira seperti itu. Refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hal yang sama ketika misalnya kita sudah pergi ke homepage ya. Ya, ini dia. Ada home di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkannya ke dalam kontak ya. Oke, kita pergi ke sini, terus ini kita akan extend lagi ke layouts app. Refresh ke kontak. Ada yang tidak berubah di sini sepertinya. Coba kita pergi ke home. Nothing happen kecuali adalah URL-nya. Title maupun yang ini itu tetap di situ. Tidak ada perubahan antara home ataupun kontak. Nah, disinilah kita perlu yang namanya dynamic content. Jadi ketika misalnya di about kontennya ingin yang seperti ini, kontak inginnya seperti ini, maka itu dengan cara membuat yang namanya yield. Kemudian nanti harusnya di setiap page yang kita butuhkan baru kita masukkan di dalam content section. Contohnya seperti apa? Coba dulu kita pergi ke app.blade.php. Since ini adalah kontennya, kira-kira seperti itulah. Coba dulu kita buat di sini yield. Ini keyword baru yang mungkin baru Anda tahu bahwa sebenarnya yield ini akan nanti bisa digunakan di setiap page yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Saya buat di sini konten misalnya. Kemudian di setiap page atau di misalnya home.blade.php, kita bisa masukkan di sini section content. Nah, di sini kita bisa buat home, kira-kira seperti ini, atau ini adalah halaman beranda, misalnya seperti itu. Refresh di browser, kita pergi ke home page, maka jika Anda lihat di sini, ini adalah halaman beranda. Nah, kemudian untuk kontak, kita harus melakukannya juga. Kita copy apa yang ada di sini, terus kita paste tepat di kontak.blade.php, kira-kira seperti ini. Refresh di kontak, maka hasilnya sama saja. Namun di sini harusnya kita ganti menjadi kontak. Refresh. Kira-kira seperti ini. Jadi perbedaannya home dan kontak itu sudah ada. Tapi ada yang tak berubah juga di sini. Jika Anda perhatikan title tidak berubah. Loh, kenapa seperti itu? Hanya karena apa yang kita lakukan pada layout app atau master page-nya itu masih statis, bukanlah dinamis. Lalu bagaimana caranya? Mungkin Anda berpikir akan membuat yield di sini lagi. Oke, let's do it. Yield. Sini Anda buat title, misalnya seperti itu. Kemudian Anda bisa buat di home.blade.php itu section dengan nama title dan Anda buat di sini home page. Terus kita bisa pergi ke kontak, Anda bisa buat di sini misalnya kontak. Refresh di browser, maka sekarang di sini kontak,
Kemudian di homepage, ini akan homepage. Nah, bagaimana dengan prefix yang saya bilang tadi? Maka Anda bisa menambahkannya di dalam app.blade.php seperti ini misalnya. Refresh, maka di sini jika Anda lihat sudah ada prefixnya, itulah Persinta. Kita pergi ke kontak, maka di sini sudah ada Persinta. Namun ada nggak cara lebih mudah dari ini? Sebenarnya ada. Coba ini saya cut atau saya hilangkan dulu yield ini yang ada di master page itu app.blade.php. Sini kita bisa buat title. PHP echo title, kira-kira seperti itulah untuk penulisan ini. Anda sudah pasti paham lah. Nah sekarang apa yang kita lakukan di home.blade.php bukanlah melakukannya seperti ini. Melainkan ini kita cut dan kita buat dia menjadi array di sini. Seperti ini. Alright, jika sudah, sekarang ini bisa kita ganti daripada koma menjadi row. Ya karena ini adalah array. Kita refresh di browser. Harusnya Anda melihat di sini define variable title. Hanya karena yang kita rubah masih di home.blade.php, tidak untuk about. Coba kita copy dan kita paste di contact.blade.php. Seperti itu kira-kira. Dan di sini kita ganti menjadi kontak. Refresh. Maka jika Anda di sini kontak, misalnya kita buat di sini kontak page, harusnya dia sudah berubah menjadi kontak page. Kita pergi ke home, dia berganti menjadi home. Very cool, right? Jadi sekarang title kita sudah bisa dibilang dinamik. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah saya memasukkan tag HTML di sini? Oke, let's try. Terus kita buat sini strong, terus kita buat di sini penutupnya adalah strong. Kita paste di sini. Refresh di browser, kita pergi ke kontak page. Dia seperti ini jadinya. Terbaca dong strongnya. Nah ini yang tidak kita mau sebenarnya. So, bagaimana solving problem seperti ini ketika misalnya Anda membutuhkan form misalnya di sini? Kalau memang seperti itu yang Anda butuhkan, artinya Anda tidak bisa memasukkannya ke dalam inline function seperti ini. Anda bisa tutup dengan cara end section. Kemudian di sini baru Anda bisa buat misalnya H1, itu Anda buat kontak. Refresh di browser, maka jelas jika Anda lihat di sini ada H1-nya sudah working. Terus misalnya kita buat sini lorem dan Anda ingin ametnya itu pakai strong, misalnya seperti itu. Maka Anda paste di sini. Maka sekarang kita refresh di browser, harusnya ametnya sudah akan ada di sini warna putih. Dan sana kita kasih style supaya jelas aja di sini bahwa colornya itu adalah red, maka harusnya sudah berhasil juga. Alright, jika sudah, sekarang tugas kita adalah mengcopy semua apa yang ada di contact page ke dalam about.blade.php. Karena apapun ceritanya yang kita lakukan ini persis. Kita paste di sini, ganti menjadi about. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa copy dan paste ke profile.blade.php. Kita ganti menjadi profile misalnya. Refresh. Sekarang kita pergi ke about, profile, dan blog belum. Harusnya kita copy juga apa yang ada di sini ke dalam post show.blade.php. Dan di sini kita bisa buat first post, misalnya seperti itulah. Refresh dan sekarang di sini first post, kontak, blog dan juga about. Oke, semuanya sudah selesai kita masukkan dan sekarang page kita sudah dinamik, ya. Dan inilah best practice-nya jika Anda menggunakan Blade. Anda bisa extend ke dalam satu file. Sebenarnya jika Anda tidak menggunakan Blade, Anda berpikir untuk membuat ini secara native pun bisa sebenarnya. Cuman kan dengan Blade itu lebih mudah sebenarnya. Atau dengan Laravel lah lebih tepatnya. Banyak kok templating engine yang sudah melakukan seperti ini sebelumnya. Seperti Twig. Ya kan Twig templating engine untuk PHP kan sudah seperti itu. Atau Smartly atau apapun lah. Ya kan biasanya templating engine pasti sudah mendukung yang seperti ini ya. Jika Anda tidak tahu. Oke, jika sudah, harusnya sekarang Anda sudah mengerti cara membuat layout di dalam Blade. Ya. Di video berikutnya kita akan mempelajari tentang hal keren lainnya. See you soon.